bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan selalu tersedianya sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. ASN harus bersifat profesional dan integritas dalam menunjang pekerjaannya. Kemudian pelaksanaannya tidak melanggar manajemen ASN. Kita ketahui bahwa manajemen ASN itu sangat diperlukan dalam penerapannya. Manajemen ASN yang saat ini sudah berlaku telah mengedepankan adanya pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang tidak hanya profesional tapi juga memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses dan mekanisme seleksi ASN yang transparan dan akuntabel juga menjadi bagian integritas dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia ASN yang berkualitas. Selain itu, profesi pendidikan dan pelatihan untuk para ASN juga telah dilakukan secara terintegrasi dengan tujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, membangun karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi di bidang. Hal tersebut tentunya diberlakukan bagi seluruh pegawai ASN tanpa terkecuali sebagai upaya untuk menjaga marwah ASN agar ASN bukan hanya profesional tapi benar-benar dapat menjadi contoh dan teladan di masyarakat, sehingga pada saat menjalankan tugas jabatannya akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Upaya untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki moralitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan stakeholder terkait, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dengan tetap mengedepankan asas prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Merit merupakan sistem yang didasarkan pada penilaian objektif yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penilaian sistem merit didasarkan pada objektivitas, bukan pada subjektivitas, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh birokrasi maupun politik. Objektivitas penilaian sistem merit didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja ASN, sehingga diharapkan dengan adanya sistem merit, jabatan yang dimiliki oleh seorang ASN sudah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya. Dalam pelaksanaan sistem merit, tentunya ada pihak-pihak yang terkait, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tujuan dari sistem merit adalah merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN, memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan sewenang-wenangan, mengelola ASN secara efektif dan efisien, memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja. Sistem merit tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tetapi bermanfaat bagi ASN itu sendiri. Terapkannya sistem merit dalam manajemen ASN membuka kesempatan bagi ASN untuk dapat mengembangkan kompetensinya dan menjadi motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi ASN karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja ASN. Dalam penerapan sistem merit diharapkan pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, dan penghargaan dan pengembangan karir dari ASN itu sendiri karena didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja,
adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, agama, umur, jenis kelamin, asal-usul, status perkawinan, dan kondisi kecacatan. Mekanisme dan pengelolaan ASN. Dasar hukum ASN sudah tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, di mana aparatur sipil negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi organisasi dan sistem informatika. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen PNS. Manajemen PNS yang meliputi dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, di mana menurut peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman umum penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil, di mana dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS semua instansi diwajibkan menyusun dan menetapkan kebutuhan jabatan PNS selama 5 tahun, tetapi diperinci setiap tahun atau 2 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Pengadaan PNS merupakan proses kegiatan untuk memenuhi kebutuhan setelah melakukan penyusunan dan penetapan kebutuhan. Pangkat dan jabatan. Kenaikan pangkat dan jabatan sudah diatur oleh undang-undang dengan beberapa aspek penilaian berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai PNS dapat berpindah antar antara jabatan disesuaikan dengan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Pengembangan karir dan pola karir. Pengembangan karir sebagai PNS berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan pemerintah dengan memperhatikan aspek-aspek dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultur. Promosi. Promosi jabatan adalah upah dari prestasi kinerja, di mana promosi dilakukan atas rujukan dari tim penilai kinerja PNS dalam sebuah instansi tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan, sehingga kita dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Mutasi. Mutasi dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kerja dilakukan oleh pejabat instansi pemerintah masing-masing. Penggajian dan tunjangan. Pemerintah diwajibkan membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Baiklah, Assalamualaikum, saya Suyandi, peserta latar CPNS Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit terkait manajemen P3K. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disebutkan, manajemen P3K ialah pengelolaan pegawai untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Manajemen P3K yang pertama, penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan, jumlah, dan jenis jabatan P3K yang berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua, pengadaan. Calon P3K dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Penilaian kerja bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara pejabat pembina kepegawaian dan dengan yang bersangkutan. Penggajian dan tunjangan. Gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Selain gaji, P3K juga dapat menerima
tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kompetensi, P3K diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, disiplin,